Sastra vicharanai kani punha Sadharma samstapaka Manam sastra vicharanai kani punha Sadharma samstapaka Lokanam hitakarinau tribhuwane Manyau saranya karau Lokanam hitakarinau tribhuwane Manyau saranya karau Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Matalikau Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Matalikau Vande Rupa Sanatana Raghuyaga Sri Jiva Gopalaka 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 Hamba bersujud dengan hormat kepada 6 Goswami, yakni Srila Sanatana Goswami, Srila Rupa Goswami, Srila Raghunatha Bhatta Goswami, Srila Raghunatha Das Goswami, Srila Jiva Goswami, dan Srila Gopala Bhatta Goswami, yang sangat ahli dalam meneliti semua kitab suci yang diwahyukan dengan tujuan menegakkan prinsip-prinsip dharma yang kekal untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Karena itu mereka dihormati di mana-mana di seluruh 3 dunia. Dan orang patut berlindung kepada mereka sebab mereka khusyuk dalam suasana hati para gopi dan tekun dalam pelayanan cinta kasih rohani kepada Radha dan Krishna. Isi lautan manusia rasa bakti ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Jadi pembahasan kita kemarin apa? Tentang bakti yang murni jarang dicapai. Yaitu udah sudur laba ya. Kita langsung lompat dari Strada, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anata Nimriti, langsung sudur laba. The Bhava Bhakti is most rarely attained. Jadi di sini yang dimaksudkan sudur laba ini adalah Bhava Bhakti itu. Sangat sulit untuk dicapai. Karena kalau sudah kita masuk Krishna Karsini, baru itu masuk ke Prema Bhaktinya. Jadi sebelum kita masuk ke sudur laba ini lebih banyak, lebih jauh lagi, kita akan jelaskan sedikit tentang yang di bawah-bawahnya ini. Iya. Jadi ini sebenarnya bakti itu dianalogikan sebagai benih. Kalau bakti lata. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu menganalogikan bakti itu sebagai benih. Yang kita perlu jaga setiap saat. Dari apa? Dari aparad. Kadang-kadang disebut sebagai gajah gila. Jadi kalau kita sebenarnya melakukan aparad seperti itu akan menghancurkan benih bakti kita. Jadi benih bakti kita dimulai dari tingkatan strada atau keyakinan. Jadi bagaimana kita keyakinan itu dipupuk. Jadi berbicara tentang strada, kita sebenarnya selalu punya keyakinan itu. Tapi keyakinan bersifat material atau keyakinan bersifat rohani. Tapi kita akan selalu punya strada itu. Dan pertama, ketika strada dalam bakti itu berkembang, itu akan dikuatkan oleh sadhu sangha. Dan dalam sadhu sangha itu akan ada klesa agni, di mana avidya dihapuskan. Apalagi? Asmita, false ego.
itu dihapuskan. Raga, keterikatan. Dwesa, itu adalah hatred atau rasa benci. Abhinivesa. Jadi bagaimana kita absorb dengan worldly objects di hal-hal atau objek-objek material. Nah, itu adalah simptom atau ciri dari sadhu sangha. Jadi ketika kita sadhu sangha, ini akan tercapai. Dan kita juga akan mengembangkan sifat-sifat kindness, rasa belas kasih, rasa berbaik hati kepada setiap orang, karunia, memaafkan, kejujuran, kesederhanaan, dan kita tidak membeda-bedakan orang lain. Nah, ini yang akan didapatkan dari sadhu sangha, subhada, dua aspek ini. Nah, ketika kita masuk ke sadhu sangha, mungkin pertama kali kita mengenal para penyembah seperti itu, mengenal devotee atau mengenal sadhu. Di sana kita akan diajarkan apa? Bhajana kriya banyak. Bhajana kriya ini artinya sadhana. Jadi sadhana yang kita lakukan, bhajan yang kita lakukan setiap hari. Ini disebut dengan bhajana kriya. Mungkin di bhajana kriya ini ada initial enthusiasm yang disebutkan dengan utsahamai. Umumnya di awal-awal kita kesadaran Krishna sangat-sangat antusias kan? Initial enthusiasm. Nah, ini adalah simptom atau ciri yang diberikan dari bhajana kriya. Jadi di awal sekali, bahkan ketika kita diam seperti itu, initial enthusiasm, kita bisa merasakan efek dari sadhu sangha itu terhadap bhajana kriya. Efek dari sadhu sangha terhadap bhajana kriya. Kita akan benar-benar antusias terhadap hal ini. Tapi kalau kita sebenarnya tidak secara seksama sebenarnya menjaga hal ini, itu akan menjadi gana tarala. Gana tarala itu artinya thick and thin practice. Karena kadang-kadang practice atau praktik yang kita lakukan itu shallow. Kadang-kadang apa namanya? Shallow itu seperti nggak ada prinsip dasarnya, apa yang kita membuat kita itu terus akan melakukannya. Belum. Thick and thin practice itu seperti dia nggak punya prinsip dasar. Kenapa dia melakukan hal itu? Dia belum punya antusiasme atau dorongan yang kuat. Kenapa mereka melakukan hal itu? Nah, itu disebut gana tarala. Jadi vyuda vikalpa. Nah, ini juga di bhajana kriya ada vyuda vikalpa. Determination yang masih weak. Jadi kadang-kadang keteguhan hatinya, kadang-kadang lemah, kadang-kadang bangun pagi, kadang-kadang enggak, dan lain sebagainya. Jadi tidak konsisten. Vyuda vikalpa itu lebih ke keteguhan hatinya untuk melakukan suatu hal itu masih naik turun. Belum bisa mereka memastikan keteguhan hatinya yang kuat dalam melakukan sadhana. Dan wisaya sanggara, artinya struggling with sense enjoyment. Dalam kita melakukan bhajana kriya atau sadhana, dia masih merasakan struggling dengan kenikmatan-kenikmatan materialnya. Apa struggling? Usaha keras, masih berusaha keras untuk mengatasi bagaimana kenikmatan-kenikmatan material yang datang dan pergi pada saat melakukan bhajana kriya. Dan niyamakshama atau inability to uphold the vow. Niyamakshama ini artinya kita tidak bisa sebenarnya mengikuti janji itu. Misalnya 16 putaran terhadap guru kuranian. Jadi kita kadang-kadang dapat mengikuti, kadang-kadang enggak. Nah, ini adalah semua di bhajana kriya. Yang terakhir adalah tarangga ranggini. Tarangga ranggini ini adalah enjoying the mundane benefit of bhakti. Tarangga ranggini. Jadi kita menikmati tentang apa itu manfaat-manfaat yang kita dapatkan secara material dalam bhakti. Dan bhakti itu bahkan disebutkan ketika kita melakukan bhakti, itu dharma, artha, kama sudah ada di sana. Apalagi yang berikutnya Krishna akan memberikan pratista, laba, puja laba dan pratista. Nah, ini tingkatan lebih halus. Jadi tarangga ranggini itu seperti ini. Jadi tingkatan bhajana kriya itu selalu ke bawah, lagi ke atas, ke bawah, lagi ke atas. Nah, ini saling berkaitan bhajana kriya dan sadhu sangha ini. Jadi semakin bagus tingkatan sadhu sangha, semakin kuat juga bhajana kriya ini. Tapi juga harus ada initial enthusiasm. Ada inisiatif juga dari kita sendiri. Nah, berikutnya baru ke anartha nivritti. Nah, di anartha nivritti ini ada 4 jenis anartha yang dominan dalam sadaka. Yang pertama adalah duskrota. Itu adalah karena reaksi dari karma yang terdahulu atau kegiatan yang terdahulu. Jadi
obstacle atau rintangan yang datang dari kegiatan dosa yang terlebih dahulu. Nah, ini adalah bentuknya adalah avidya, asmita, jadi ego dan raga, keterikatan, tadi dwesa, kebencian, abhinivesa, absorption in bodily objects. Jadi kita selalu objek material itu kita benar-benar kusyuk dengan hal itu. Nah, ini disebut duskrota. Ingat, ini sama dengan ini, dengan klesa agni, duskrota ini. Kalau kita lihat lagi, ini semua muncul dari seseorang yang kalau kita lihat di duskrota ini sama dari klesa agni, yaitu 5 jenis dari miseries. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari hal ini? Pertama, dia tidak sempurna melakukan baktinya, perform baktinya. Nah, itu kenapa semua jenis anarta ini masih sebenarnya ada di sana. Apalagi seperti Bhaktivinoda Thakur menyatakan, ketika kita melakukan bakti dengan kesalahan, itu justru increase the anarta. Anarta itu justru berkembang di sana. Nah, ini disimpulkan dari bagaimana reaksi-reaksi terlebih dahulu itu belum sepenuhnya hilang. Jadi kalau kita melihat di kalangan penyembah, di kalangan kita bergaul dengan penyembah seperti itu, masih ada rasa ignorance, masih ada false ego, masih ada attachment, masih ada hatred di sana, masih ada kebencian, masih ada keterikatan, ego. Itu karena disebabkan oleh karma terdahulunya yang belum sepenuhnya dihapuskan. Ya, ini disebut. Dan sukrota atau rintangan yang datang dari past pious acts. Yang sebelumnya adalah hasil buruk, kegiatan buruk, yang sekarang adalah hasil baik. Hasil baik sekarang. Itu membuat rintangan juga. Jadi kemarin kita sempat mendiskusikan tentang itu. Kita harus melampaui dari hasil baik dan hasil buruk itu. Nah, hasil baik dari kegiatan kita terlebih dahulu juga memberi rintangan dalam bakti. Nah, ini rintangannya apa? Keinginan untuk pembebasan, keinginan untuk mendapatkan surga, keinginan untuk mendapatkan kepuasan-kepuasan material. Jadi sebenarnya kegiatan baik yang kita lakukan itu memberikan benih terhadap kita untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih tinggi lagi. Itu disebut dengan subha karma. Asubha karma dan asubha karma. Bhakti uta. Jadi ini adalah anarta yang didapatkan dari tidak sempurna melakukan bakti. Jadi ketika ketidaksempurnaan melakukan bakti itu menghasilkan anarta. Nah, ini yang disebutkan tadi. Contoh Bhaktivinoda Thakur menyebutkan ketika kita sebenarnya berjapa dalam tingkatan aparada, itu justru kita increasing our material desires. Jadi keinginan-keinginan material anarta kita itu justru akan berkembang. Nah, ini disebut dengan bhakti uta. Jadi rintangan yang datang atau lahir dari ketidaksempurnaan melakukan bakti. Yang di sini dicirikan dari laba, puja, dan pertista. Itulah bhakti uta. Dan yang terakhir adalah aparadota atau rintangan yang lahir dari kesalahan-kesalahan terlebih dahulu yang sebelumnya dari aparada. Jadi ini 4 jenis rintangan yang ada di anarta nimriti. Lampu nomor 4 itu masuk kesalahan-kesalahan pada para penyembah, pada para Wisnawa ya. Ya, the 10 offense of the holy names. Kalau kita Nama suci. ya 10 jenis kesalahan itu. Dalam 10 jenis kesalahan juga ada kesalahan terhadap para penyembah. Jadi kenapa kita sebenarnya Wismata Cakravarti Thakur secara khusus sebenarnya memberikan hal ini agar kita benar-benar aware, kita benar-benar sadar tentang di mana sih kedudukan kita. Jadi kita aware dengan gimana anarta atau challenge atau rintangan yang kita akan hadapi saat ini. Gitu. Diharapkan dari kita sebenarnya aware dengan hal ini, kita bisa meningkat lebih jauh lagi dari bhajana kriya ke anarta nimriti. Dan selanjutnya kita punya nista. Jadi ketika anarta nimriti ini, laya, vikshepa, avratipati, saya dan rasa swada ini pertama. Baru kita ke nista. Baru kita ke ruci. Nista itu udah
kita punya keteguhan hati yang mantap dalam melakukan bakti. Ini apa? The last five apa? The last 5 obstacle before nista. Jadi 5 hal sebelum nista itu, rintangan-rintangannya adalah 5 ini. Baru kita masuk ke nista. Jadi di Anatta Nimiddhiti, sebelum masuk ke nista ada 5 rintangan lagi. Ya, kesesatan. Baru nista. Baru ruci, satu bawah. Seperti itu. Dan ini sebenarnya lebih detail lagi disampaikan oleh Wiswanto Cakravarti dalam Madhurya Kadambini. Dan untuk sebenarnya per ini kita perlu sebenarnya lagi drop down banyak sekali. Dan penjelasan ini akan disebutkan oleh Srila Prabhupada juga di kesimpulan-kesimpulan dari Bhakti Rasamrita Sindhu berikutnya. Tapi agak pencar-pencar gitu. Enggak secara langsung beliau sebutkan, oh ini bhajana kriya dan lain sebagainya, enggak. Tapi beliau sedikit demi sedikit memberikan di seluruh lautan manusia rasa bakti. Diambil satu-satu. Ya, diambil satu persatu. Dan kadang-kadang acak beliau melakukannya. Nah, kenapa kita melakukannya secara sistematis? Agar kita tahu di mana sih yang disebutkan oleh Srila Prabhupada. Kalau tanpa table ini, kita bingung. Yang mana sekarang yang sedang disampaikan Srila Prabhupada? Padahal beliau sedang merujuk kepada ruci. Atau beliau kadang-kadang merujuk kepada nista dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi lautan